Saudara-saudari yang terkasih, kita diajak untuk mengenang 1000 hari Ibu Maria Teresia Sunardi, Nyonya Emilia Yosmiarso, oleh keluarga besar Yosmiarso yang mengenang 1000 hari mamanya. Dan dalam perayaan Ekaristi ini kita bersama-sama mensyukuri pula rasa rahmat iman yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita semua dalam Tuhan Yesus. Dalam iman inilah, bersama dengan keluarga besar yang mengenang 1000 hari, kita ingin menjaga jalan keselamatan yang dilayakkan untuk kita semua. Jalan keselamatan yang kita temukan dalam diri Yesus, kita syukuri bersama-sama dan semoga menjadi peneguh perjalanan hidup kita yang masih berjalan di bumi ini. Sekarang dengan hati gembira, mari kita siapkan hati, kita mohon rahmat pengampunan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyampaikan firman yang menjadi pegangan hidup kami. Allah Bapa selalu memelihara kehidupan. Kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau telah memelihara hidup kami dengan berkat. Yesus Putra-Mu telah menjadi jaminan keselamatan kami. Kami bersyukur kepada-Mu karena boleh mengenangkan kasih dan penghormatan kami bagi hamba-Mu Mama Maria Teresia Sunardi yang telah menghadap kehadiran 3 tahun yang lalu. Kami sangat percaya Dia telah bergabungkan dalam kebahagiaan abadi bersama para kudus-Mu. Semoga kami boleh mengharapkan persekutuan para kudus itu dengan hidup yang lebih pantas dan melanjutkan warisan hidupnya yang
sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan iman kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Anak-anak yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita.
Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan di dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikianlah sabda Tuhan. Kita bersama dengan keluarga besar Yesus mengenang ibunya yang benar 1000 hari dipanggil Tuhan, Maria Teresia Sunardi atau Nyonya Elia Yustiaso. Tadi pagi jam 10 saya ikut mengenang juga para imam yang dimakamkan di makam Sinar Tinggi Gantungan, termasuk yang terbaru yang kita doakan adalah Romo Christopher Harjo, beliau benar 40 hari. Ketika saya melihat pertama kapel lalu dipasang foto banyak imam yang meninggal, ternyata banyak juga 64, dan dipasang foto mereka. Romo Wiharsanto dalam khotbahnya lalu mengatakan, mungkin kita semua akan segera menyusul foto-foto ini. Siapa yang terdekat hanya Tuhan yang tahu. Setelah misa lalu kita pergi ke makam romo-romo itu, dan memang tumpuan bunga sudah berada di masing-masing batu nisan yang ada di tempat itu. Karena memang makam di sana bisa satu lubang, ada yang dipakai 3, ada yang dipakai 2, tergantung tanah ketika menggalinya. Maka tumpuan di batu nisan hanya banyak sekali. Setelah makam kita bertabur, kita menabur bunga di tempat itu, lalu menuju ke rumah tua. Di rumah tua itu tinggal kurang lebih 14 romo. 14 romo yang sudah berada di rumah tua, walaupun usianya belum tua, tetapi karena sakit lalu tinggal di tempat itu. Perputaran hidup yang menurut saya siapapun akan mengalami, tinggal kapan kita semua akan dipanggil. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa memastikan. Ketika berada di rumah tua itu, saya sempatkan untuk masuk ke salah satu ruangnya Romo Harjo Widodo.
Nah, saudara-saudari yang terkasih, hidup kita memang akan menuju ke sana. Maka di rumah tua itu kendati usianya belum terlalu tua, sudah berada di tempat itu karena harus mendapat perawatan setiap harinya secara khusus, karena raganya sudah tidak mampu untuk bekerja melayani. Memang ada yang usianya di atas menonton 87 tahun, tapi Monsinyur Gracius mungkin sekitar 89 atau 90 berada di tempat ini. Romo Suhartono di bawahnya Romo 86 sudah ada di tempat itu, dan dari mobilitas tubuhnya masih lancar. Dan akhirnya masih muda tapi sudah tidak bisa, raganya sudah tidak mampu. Mereka adalah orang-orang yang memang membutuhkan perawatan raganya, tetapi jiwanya sangat bersyukur karena orang-orang itu tugasnya adalah berdoa untuk yang masih bekerja. Mereka menjadi berdoa untuk kami yang masih bekerja. Maka pada saat saya masuk ke kamarnya Romo Harto Widodo, dia mengatakan, saya coba tangkap, Romo, saya mendoakan. Romo yang bekerja, saya yang mendoakan. Romo yang melaksanakan. Jadi saya ingin mengatakan, raganya barangkali sudah terbatas, badannya sudah tidak mendukung, tetapi jiwanya adalah jiwa yang bersyukur sebagai anak-anak Allah. Dan itu menjadi bacaan kita pada sore hari ini. Jika dikatakan dalam teks yang pertama, bacaan pertama dari surat Yohanes tadi, anak-anakku yang terkasih, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah, kata penulis surat Yohanes ini. Martabat anak-anak inilah juga yang kemarin dikatakan oleh Bapak Usuk pada waktu penerimaan Krisma, itu ada dalam diri kita. Dan karena kita adalah anak-anak Allah, maka kita bahagia, kata Usuk. Orang yang berbahagia adalah orang yang mengalami menjadi anak-anak Allah. Dan anak-anak Allah itu didapat oleh kita semua pada saat kita dipermandikan. Tadi saya mengatakan, raganya, badannya sudah terbatas, tetapi jiwanya bersyukur karena menjadi anak Allah. Keluarga ini sangat mensyukuri atas penerusan warisan iman yang telah diberikan oleh ibunya Maria Teresia Sunardi, memberikan warisan iman kepada putra-putrinya untuk menjadi anak-anak Allah melalui pembaptisan. Mari kita sempat mendengar ceritanya Pak Yudi pada waktu kecil, naik ke balkon menuju pada bolongan lubang yang menuju ke utara, lalu bermain dan melihat lubang di sini. Artinya sejak kecil diwarisi penerusan iman menjadi anak-anak Allah. Memang menjadi anak-anak Allah kadang-kadang tidak terasa. Yang lebih terasa adalah apa yang kita jumpai
juga kesuksesan kelancaran. Sedangkan martabat kita menjadi anak Allah kadang-kadang sedikit tak terasa, walaupun ketika kemudian dengan tenang kita berusaha untuk melihat siapakah aku, lalu kita menanyakan, aku adalah orang-orang yang diselamatkan. Keluarga ini bersyukur atas penerusan rahmat iman melalui Ibu Maria Felicia Susanti ini. Maka ketika 1000 hari telah dipanggil Tuhan, rahmat iman inilah yang disyukuri bersama pada malam hari ini. Oleh karena itu saya mengambil bacaan hari ini selain dari surat Yohanes, kita juga mendengar dari Injil Yohanes. Yang tadi surat, yang ini adalah Injil. Injil tadi menyebut, akulah pokok anggur yang benar, kata Yesus kepada murid-muridnya. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Kalau Yesus mengatakan sebagai pokok anggur, maka kemudian siapakah yang menjadi ranting-rantingnya? Ranting-rantingnya adalah kita semua. Tuhan Yesus mengatakan, kalau ranting ini tidak menyatu pada pokok anggur, ranting itu akan menjadi kering dan tidak akan menghasilkan buah, akan dipotong dan dimasukkan ke dalam api, tak berguna. Tetapi kalau ranting itu bersatu dengan pokok anggur, maka ia akan berbuah. Dan pokok anggur itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Maka kita menyatu dengan Tuhan Yesus, sang pokok anggur itu, supaya hidup kita sebagai anak-anak Allah terus menghasilkan buah-buah yang baik, yang berguna untuk kehidupan ini. Yesus mengatakan dalam teks itu, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa. Di luar Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Maka tinggallah di dalam aku, supaya menghasilkan buah. Nah, malam hari ini ketika penerusan iman itu dirayakan oleh keluarga atas segala ketekunan dengan caranya sendiri, Ibu Maria Felicia Susanti memberikan penerusan iman. Keluarga merasa tinggal dalam Yesus adalah bagian kebersamaan mereka untuk melanjutkan penerusan iman yang telah diwariskan oleh Maria Felicia Susanti. Dan kekuatannya adalah tinggal dalam Yesus. Kalau tidak tinggal di dalam Yesus, tentu keluarga itu akan mulai menjadi tidak berdaya. Tetapi dengan tinggal pada pokok anggur yang benar, ialah Yesus, kesatuan putra-putrinya, anak-anaknya dijaga supaya semua terus melanjutkan penerusan iman yang diwariskan oleh mamanya, oleh eyangnya, untuk para cucu. Sebab itu saudara-saudari yang terkasih, dengan penuh syukur kita ingin mendukung keluarga yang mengenangkan 1000 hari mamanya yang tercinta ini. Kita berharap dalam perjalanan kita masing-masing penerusan iman juga terjadi di antara kita.
penerusan iman juga terwujud dalam keluarga-keluarga kita masing-masing sebagai suatu perutusan untuk semua yang merasa menjadi anak-anak Allah. Karena harapan kita ke depan, sebagaimana dikatakan oleh surat Yohanes tadi, memang kita ini adalah anak-anak Allah. Akan tetapi belum nyata keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya, dan inilah hidup abadi yang kita mohonkan dianugerahkan kepada Ibu Maria Teresia Sunardi, atau bahkan Ibu ini telah mengalami kebahagiaan surgawi oleh karena ketekunan iman, ketekunan berdoa selama menjalani kehidupan. Hidup abadi oleh penulis surat Yohanes ini dikatakan kita akan melihat Dia adalah Yesus dalam keadaan yang sebenar-benarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan ini kepadanya menyucikan dirinya sama seperti ini. Kita sedang melaksanakan ini, menyucikan diri supaya pada saatnya kita pun boleh melihat dan memandang muka dengan muka wajah Allah yang hadir dalam diri Kristus Putranya. Dimuliakan Allah sepanjang segala masa. Amin. Para saudara yang terkasih, mari berdiri. Kita lanjutkan dengan doa umat dan kita satukan hati kita untuk permohonan bersamaan kita dalam Ekaristi ini. Tuhan yang Maha Kuasa adalah penolong setiap manusia. Dengan demikian kita tidak perlu merasa takut dalam menghadapi peristiwa hidup, sekalipun itu berupa kematian. Oleh karena itu, dengan penuh iman, mari kita panjatkan doa-doa kita. Ya Tuhan, dengan mengucapkan kami berdoa bagi saudara Mama Maria Teresia Sunardi yang telah meninggal 3 tahun lalu. Semoga Dia dalam persekutuan dengan semua orang kudus di surga secara penuh, dan menjadi berdoa bagi kami semua yang masih berjalan di dunia ini. Marilah kita berdoa. Kuatkanlah iman kami, ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menyebar perjalanan hidup Mama Maria Teresia Sunardi sejak awal hingga pada akhir hidupnya. Kami mohon dan kami percaya dalam iman bahwa Engkau pasti memberikan dalam istana surga itu. Marilah kita berdoa. Kuatkanlah iman kami, ya Tuhan. Tuhan yang Maha Agung, kebenaran Mama Maria Teresia Sunardi telah membawa kabar seluruh keluarga besar yang meninggal. Kami mohon semoga Engkau berkenan menganugerahkan ketabahan, kekuatan, pengharapan, dan kepercayaan akan adanya peristiwa tragis, sehingga nantinya mereka dapat bersatu kembali di surga. Marilah kita berdoa. Kuatkanlah iman
taat bersih dalam perjalanan kami. Kami mohon semoga kami sekeluarga dapat menjelaskan segala hal yang baik dan tetap berlaku sampai perjalanan hidup. Dan semoga dalam persiapan hidup yang penuh manfaat ini, kami tak mampu mengatakan pemberian dan sifat-sifat sejati. Marilah kita berdoa. Kuatkanlah iman kami ya Tuhan.
bagi mereka yang mengimani Engkau Tuhan, hidup diubah, bukan dilenyapkan. Dan bila rumah kediaman di dunia ini telah hancur, tersedia tempat kediaman kekal dalam surga. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta seluruh laskar surga, kami melakukan nada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-pecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjalanan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadanya, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan kami." Marilah katakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami dianggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus Leo XIV dan usung kami Robertus serta semua umat. Ingatlah akan hamba-Mu Maria Felicia Sunarti yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu 3 tahun yang lalu. Perkenankanlah dia yang menjadi satu dengan terang dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang
Maria Teresia Sunardi di dalam surga, dan biarlah